Kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah salah satu capaian besar yang diraih Republik Islam Iran. Kemajuan diraih dalam hardware ataupun software. Di tahun 1979, luas area pendidikan tinggi hanyalah 1 juta meter persegi. Kini meskipun Iran didera perang dan sanksi, luas area tersebut menjadi 13 juta meter persegi. Hingga jumlah mahasiswa Iran dari 175.000 menjadi 5 juta. Data dari lembaga riset internasional menunjukkan bahwa hingga tahun 2016, publikasi ilmiah Iran menempati peringkat pertama di antara negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Muslim, dan ranking ke-16 di dunia. Jumlah publikasi ilmiah Iran tahun 1979 hanya 669 dan kini mencapai 39.280. Di tahun 1979, saham Iran dalam publikasi ilmiah dunia hanya 0,1% dan kini mencapai 2%. Prestasi Iran dalam publikasi ilmiah mengalahkan negara-negara maju seperti Swiss, Swedia, dan Austria. Negara-negara Timur Tengah dan negara Muslim memang menunjukkan peningkatan dalam bidang publikasi ilmiah. Malaysia misalnya, dari posisi 46 menjadi 23 di dunia. Kuantitas publikasi Malaysia meningkat 7 kali lipat. Jumlah jurnal ilmiah internasional Turki meningkat dari 3.000 menjadi 39.000. Meskipun didukung dana riset yang jauh lebih baik, akan tetapi prestasi ilmiah kedua negara ini masih kalah dari Iran. Majalah Science edisi 349 dalam sebuah artikel berjudul Iran Science and Collaboration menulis bahwa Iran memiliki mahasiswa sebanyak 4,5 juta, 36 taman sains dan teknologi, 800 pusat riset, dan 1.000 jurnal yang tiap tahunnya menghasilkan lebih dari 30.000 artikel jurnal internasional. Dan ini adalah peningkatan 20 kali lipat dibandingkan tahun 1979. Di antara negara-negara dunia, Iran menempati peringkat ketiga setelah Rusia dan Australia dalam hal pertumbuhan publikasi ilmiah. Republik Islam Iran juga termasuk di antara sedikit negara dunia yang berprestasi di bidang teknologi nano, laser, sel induk, dan nuklir. Di bidang teknologi nano, Iran berada di peringkat 6 dunia, mengalahkan Jepang. Di bidang sel induk, Republik Islam Iran berhasil menemukan cara penyambungan sel inti tulang, rehabilitasi jaringan jantung yang rusak, cloning sel induk, penggandaan sel-sel induk anti kanker, rehabilitasi jaringan saraf tulang belakang, dan Iran menempati peringkat 16 dunia. Teknologi laser yang rumit dengan aplikasi di bidang kedokteran hingga pertanian baru dimulai di Iran tahun 1999. Di bidang teknologi laser ini, hanya dalam tempo beberapa tahun, Iran menempati peringkat pertama di Timur Tengah dan peringkat 10 di dunia. Iran juga menjadi salah satu di antara 9 negara dunia yang memiliki teknologi pemanfaatan siklus bahan bakar nuklir lengkap, termasuk eksplorasi, ekstraksi uranium, produksi yellow cake, dan mengubahnya menjadi gas UF6 untuk memproduksi bahan bakar dan kompleks bahan bakar. Masih di bidang nuklir, Iran menjadi satu di antara 13 negara dunia, yaitu Brazil, Cina, Prancis, Jerman, India, Iran, Jepang, Belanda, Korea Utara, Rusia, Pakistan, Inggris, dan Amerika
yang menguasai teknologi pengayaan uranium. Dalam kacamata filsafat ilmu Barat, pencapaian iptek Iran adalah anomali. Barat meyakini bahwa agama dan iptek adalah dua hal yang saling bertentangan. Jika Anda ingin hidup dengan basis agama, tinggalkan iptek. Sebaliknya, jika Anda ingin maju di bidang iptek, tinggalkan dogma-dogma agama. Auguste Comte mengemukakan teori mengenai perkembangan akal budi manusia yang secara linier bergerak dalam urutan yang tidak terputus, bermula dari tahapan mistis teologis, kemudian metafisis, dan terakhir adalah tahapan positif. Manusia modern hidup di zaman positif ini, di mana agama, baik yang bersifat teologis ataupun metafisis, harus ditinggalkan agar manusia mampu memajukan sains dan teknologi. Cara pandang itu sebangun dengan pendahulunya seperti Immanuel Kant, René Descartes, Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, dan Sir Francis Bacon. Dalam konteks menjelaskan hakikat agama, Comte termasuk di antara filsuf yang menyatakan bahwa manusia membangun sistem kepercayaan agama di saat mendapati gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya. Untuk itu, berbagai persoalan hidup yang tidak dipecahkan dengan akal tersebut diterangkan dengan kepercayaan tentang adanya kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Teori ini juga dikemukakan oleh James G. Fraser. Para filsuf barat lainnya juga menganggap agama atau religiusitas tidak ada hubungannya dengan iptek, bahkan cenderung kontraproduktif. Emil Durkheim hanya melihat agama dari fungsi ritus dan norma sebagai perekat sosial. Freud memandang agama mencetuskan teori neurosis. Nietzsche melihat agama sebagai perisai orang lemah. Karl Marx memandang agama sebagai alat kekuasaan. Fakta-fakta kemajuan dan prestasi Iran di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi tantangan bagi dunia filsafat ilmu Barat, karena semua yang ditunjukkan oleh Iran bertentangan dengan arus utama pemikiran Barat tentang filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban manusia.